Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara kembali tentang bagaimana cara lepas dari alprazolam. Nah, ini mengulang kembali berbagai macam video terkait dengan alprazolam yang pernah saya bahas di video channel YouTube saya ini. Namun kali ini kita mau berbicara tentang bagaimana melepaskan. Tipsnya ini gimana nih buat teman-teman yang mungkin sedang berupaya ya luar biasa membantu diri untuk bisa keluar dari jeratan alprazolam ini, kata teman-teman semua. Namun satu yang ingin saya tekankan, teman-teman harus nonton ini sampai habis, jangan di skip karena ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman melihat prosesnya ya. Yang paling pertama, kita harus lihat dulu nih, banyak di antara kita yang tidak memahami tentang penggunaan obat ini. Jadi, sebenarnya alprazolam ini adalah obat yang boleh diberikan kepada pasien. Ini bukan obat yang nggak boleh atau misalnya obat terlarang gitu ya, narkotik, bukan. Ini adalah obat golongan penenang, benzodiazepin. Memang termasuk dalam psikotropika, tetapi memang diberikan pada kasus-kasus yang mengalami gangguan kecemasan, khususnya adalah gangguan kecemasan panik. Kita, dokter jiwa, itu sudah paham nih bahwa obat ini tuh mengandung potensi untuk menimbulkan ketergantungan. Untuk itulah, biasanya dokter jiwa itu tidak terlalu banyak memberikan obat ini dalam jumlah banyak sekaligus, atau tidak atau jarang menggunakannya dalam bentuk utuh, dan biasanya diracik ya, biasanya diracik. Selain itu, biasanya dokter jiwa itu memberikannya bersama dengan obat yang lainnya. Jadi diracik bersama obat antipsikotik atau anti cemas yang lain yang lebih punya biasanya kalau kita lihat alprazolam ini waktu paruhnya pendek sehingga makan 3-4 jam suka pengen minta lagi, ditambahkan dengan obat anti cemas yang lebih panjang ya. Nah, dilihat dengan kondisi seperti itu, berarti si pasien sudah memahami bahwa penggunaan obat ini itu perlu dalam kehati-hatian. Si dokternya juga memahami bahwa obat ini perlu ya diperhatikan, jangan sampai menimbulkan ketergantungan buat si pasien sendiri. Memang banyak kasus-kasus gangguan cemas yang memerlukan obat ini dalam jangka panjang. Dan biasanya itu yang menyulitkan pasien sendiri adalah dia suka memodifikasi. Pokoknya obat antidepresan yang diberikan si dokter dibuang sama dia. Dia nggak mau makan karena menurut dia nggak enak. Yang dia minum cuma alprazolamnya doang. Jadi terkadang kalau beberapa dokter tuh ada yang nggak diracik ya obatnya. Mereka hanya memberikan alprazolam dan juga obat antidepresan. Si pasien diminta makannya bareng. Tapi ternyata enggak, yang diminum cuman antidepresannya aja. Atau anti cemasnya saja, yang mana anti cemasnya saja. Antidepresannya golongan SSRI nggak diminum sama dia. Nah, ini juga terjadi pada beberapa kasus di mana si pasien ini mendapatkan obat antidepresan ini dan anti cemas ini bukan dari dokter jiwa. Ya, jadi kalau misalnya bukan dokter jiwa, mereka merasa bahwa apakah saya perlu makan obat ini terus-menerus atau cuma sekali-sekali doang? Nah, banyak di antaranya mereka mengatakan bahwa cuma sekali-sekali doang. Dan akhirnya dia minum obatnya yang sesekali lebih sering itu adalah alprazolam. Kalau lagi dalam kondisi normal mungkin nggak terlalu problem. Tapi kalau dalam kondisi yang lagi sedang nggak nyaman, maka seringkali bolak-balik gejalanya itu terkait dengan kesulitan untuk lepas obat. Karena makin lama biasanya makin bertambah kalau kita bilang tuh dosisnya. Nah, kalau misal teman-teman sekarang ini sedang dalam kondisi penggunaan obat ini dan dalam jumlah yang cukup dominan besar, misalnya lebih dari 2 mg, maka sebaiknya teman-teman datang ke dokter jiwa segera dan minta penurunan dosis obat kalau misalnya teman-teman merasa ini sudah sangat
sering mengganggu. Jadi mengganggu itu dalam artian ketika diturunkan dosisnya, dia nggak bisa gitu, dia kepengen lagi naik dosisnya gitu ya. Jadi ini yang menjadi problem ya buat kita. Nah, bagaimana situasi ini harus ditangani ya? Yang paling pertama adalah bahwa kalau misalnya dosisnya itu lebih dari 1 miligram, biasanya kita tidak bisa langsung lepas. Bahwa kalau misalnya situasinya itu harus ada pengganti atau substitusi, tapi biasanya kalau di atas 1 miligram agak sulit. Ya, jadi si pasien disarankan masih tetap minum obat, alprazolamnya, dan ditambahkan dengan obat anti cemas yang lain, yang biasanya bisa membantu menurunkan dosis alprazolam tersebut. Ya, kita tambahkan dengan obat anti cemas yang non benzodiazepin, banyak antipsikotik, antidepresan, ya, kemudian juga anti cemas non benzo gitu ya, atau anti epilepsi, itu bisa dibantu. Jadi biasanya demikian. Dan si pasien disarankan untuk meyakini bahwa proses ini akan berlangsung cukup lama, tapi biasanya kita akan berhasil menurunkan pelan-pelan. Nanti susahnya itu adalah dilepasin sama sekali. Kadang-kadang di dosis 0,25 aja si pasien agak sulit untuk melepaskannya. Nah, maka daripada itu intinya juga jangan cuma dengan obat, tapi bagaimana sistem saraf pusat itu bisa ngebantu dari sisi-sisi yang lainnya. Misalnya dengan penggunaan teknik relaksasi gitu ya. Mengalihkan proses pikir, kognisinya supaya jangan mikirnya cuma ke obat terus kayak gitu ya. Dan tentunya kemampuan dari si dokter itu untuk mengurai bagaimana nih caranya supaya dia tidak terus-terusan hanya menggunakan alprazolam saja. Memang tidak mudah ya. Ada beberapa cara tadi yang mungkin nggak terlalu berhasil. Kemarin saya juga mendapatkan satu tweet dia dari teman-teman di Twitter. Ada satu orang yang lagi berusaha tuh menurunkan dosis obat ini, tapi ternyata tidak terlalu berhasil. Ya, dia udah mencoba dari dosis 0,25, tapi kemudian setelah 0,25 dia turunin lagi ke bawah, ternyata tidak bisa. Jadi kalau kita lihat memang nggak mudah menurunkan, padahal dengan dosis yang relatif kecil. Ya, ini salah satu cara yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman semua, bahwa bagaimanapun mengelola kecemasan ini harus diutamakan, tetapi kita perlu tahu juga penggunaan obat ini sendiri gimana. Lalu bagaimana dengan obat anti cemas yang digunakan dalam jangka waktu panjang pada beberapa pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik? Biasanya sih kalau kita lihat lebih dari 6 bulan si pasien menggunakan obat itu dan tidak bisa lepas dari obat cemasnya, kita mesti tanyakan ke pasien apakah dia juga melakukan cara-cara lain, cara-cara non-obat yang bisa membantu dia lebih baik. Karena kalau misalnya udah 6 bulan pakai obat anti cemas dan dia merasa perlu terus pakai obat anti cemas dengan dosis yang sama dengan awal pertama kali kita berobat, itu menurut saya pastinya ada sesuatu yang bermasalah dalam kondisi pasien, yaitu dia nggak terlalu punya usaha lain selain daripada makan obat untuk membantu menurunkan kondisinya seperti itu. Dan ini memang salah satu yang perlu diperhatikan ya sama teman-teman, karena kalau enggak nantinya kita berasa bahwa kayaknya kita nggak akan lepas gitu dari pengobatan ini gitu ya. Kita nggak kepingin kan sebenarnya seperti itu. Ada beberapa dokter yang kalau ditanyakan kepada pasien memang merasa bahwa ya nggak apa-apa kan pakai obat itu untuk jangka panjang, aman untuk ginjal dan hati, tidak masalah gitu ya. Tetapi kebanyakan dari mereka juga pastinya mendorong pasien untuk bisa lepas secara mandiri, mampu mengatasi keadaannya tersebut gitu. Dan saya kira ini sesuatu yang ada keniscayaan gitu ya, bisa dilakukan, dan mungkin kita bisa perhatikan hal-hal seperti itu. Dulu saya merasa bahwa penggunaan obat alprazolam itu malah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu ya. Tapi ketika berhadapan dengan kasus-kasus yang berat, ternyata di kasus gangguan panik yang berat, kita agak susah untuk tidak menggunakan obat ini gitu ya. Karena memang obat ini cukup bermanfaat sangat baik untuk mengatasi gejala gangguan panik yang berat.
Obat lain tuh kurang nyaman karena kebanyakan mereka lemes. Sedangkan kalau alprazolam ini tidak terlalu lemes, ya bikin ini. Ada sih beberapa alternatif lain seperti bromazepam gitu ya, bisa membantu juga orang untuk membuat stabilitas. Tapi kadang-kadang ya nggak sekuat alprazolam untuk mengatasi serangan panik yang begitu luar biasa cemasnya. Jadi intinya setelah pengalaman 14 tahun lebih mengatasi gangguan cemas, termasuk salah satunya gangguan panik, yang paling perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menyadari potensi adanya kemungkinan ketergantungan dari obat ini, pemakaian kita harus hati-hati, dan selalu didampingi oleh penggunaan antidepresan atau anti cemas yang lainnya. Jadi nggak sendirian gitu ya, supaya melepasnya gampang. Dan itu sudah terbukti dari banyak kasus yang kita hadapi di sini. Pasien ternyata bisa juga mengurangi kecemasannya, mengurangi pemakaian alprazolamnya, dan bisa tanpa obat, bahkan beberapa bulan sampai tahun. Kalau kita lihat sih memang gangguan cemas bagaimanapun tidak akan bisa sembuh 100% ya, mungkin 80% aja sudah cukup oke, asalkan sadar diri bahwa dia tahu bahwa kondisi ini adalah gangguan cemas yang bisa datang kapan saja, tapi dia tahu kalau dia cemas, dia harus menghadapinya dengan kesadaran yang baik, mindful, lebih baik, ikhlas, sabar, dan sadar tentunya. Seperti mantra kita bersama. Oke ya teman-teman, sedikit bincang terkait dengan cara lepas dari alprazolam. Jangan lupa nggak boleh melakukannya sendiri, Anda harus berkonsultasi dengan dokter ahli, dalam hal ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa, dan niatkan diri Anda untuk bisa membantu diri Anda jauh lebih baik. Dokter pasti akan membantu ya, saat ini pasti dokter itu akan membantu preferensi pasiennya sendiri. Kalau aku mau lepas kata pasien dan pengen kalau bisa tidak pakai lagi dok, nanti mereka akan bantu. Jadi jangan sampai berlama-lama menggunakan obat ini tanpa pengawasan, dan apalagi kalau sendirian ya, pakai alprazolam sendirian, wah itu agak susah ya. Saya tahu, saya punya banyak pasien juga yang demikian, karena memang udah usia tua, udah di atas 60 tahun, penggunaannya untuk gangguan tidur, dan memang mereka cuma bisa dengan alprazolam saja. Oke, akhirnya kita putuskan menggunakan itu. Tapi itu benar-benar setelah kita mencoba, ya mencoba beberapa kali sampai akhirnya kita memutuskan kita melakukan hal tersebut. Jadi jangan ragu teman-teman untuk berkonsultasi dengan teman-teman dokter spesialis kedokteran jiwa di seluruh Indonesia, di tempat teman-teman yang paling dekat ya, nggak usah terlalu ke ibu kota atau kemanapun. Jangan ragu ya, fokuskan bagaimana pengobatan itu untuk membantu teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa membantu diri teman-teman dengan baik dan akhirnya bisa lepas dari penggunaan obat ini ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.